Shalom semuanya. Boleh sebelum kita mulai dengan firman Tuhan, boleh salam sebelah saudara. Ya, kasih sambutan. Katakan selamat datang, ya, katakan kata-kata yang membangun. Welcome. Welcome home ya. Oke. Saudara, di bulan yang ke-6 ini, di awal bulan, kita masih dalam tema yang doer ya, atau praktek saudara ya. Di gereja ini, tahun ini kita dapat tuntunan Tuhan untuk menjadi murid Yesus. Saya berdoa sepanjang tahun ini, setiap saudara sudah mulai mempraktekkan kebenaran firman Tuhan. Nah saudara-saudara, sebelum saya masuk dengan apa yang saya mau sampaikan, betapa pentingnya bagi seorang murid untuk praktek. Amin saudara. Saudara, kalau kita cuma sekedar dengar dan kita melupakan, kita bukan seorang murid, tapi kalau seorang murid mereka belajar dan mereka mempraktekkan. Yang setuju katakan amin. Nah saudara, kalau saya akan coba rekap dulu dalam beberapa tema sebelumnya, dalam bulan yang lalu, kalau ada yang masih ingat saudara, untuk menjadi murid yang pertama kita praktek untuk follow, betul? Ada 9 hal, ingat ya. Ada beberapa diantaranya kita mesti lahir baru, betul? Kita masih belajar untuk apa lagi saudara? Berdoa, kita masih belajar untuk percaya sama dia, kita belajar untuk mulai memberitakan tentang dia dan sebagainya. Nah saudara, ada 9 hal yang kita sudah belajar, dan 9 hal ini saudara kita harus terapkan semuanya. Karena kalau salah satu saudara, artinya kita nggak sedang benar-benar follow ya. Nah kita juga sudah belajar saudara beberapa waktu yang lalu dari Pak Henry Chiu tentang mindset, betul ya? Ini saya rekap dulu nih. Saudara, setiap kita punya peperangan rohani bukan di alam ini sebenarnya. Peperangan rohani sesungguhnya adalah di pikiran kita, setuju? Pikiran kita adalah medan peperangan rohani. Dalam pikiran kita segala macam hal yang jahat, segala macam hal yang buruk itu keluar. Nah makanya setiap hari kita selalu berperang dengan pikiran kita. Bahkan di antara kita banyak yang mengalami pikiran-pikiran ini bahkan sampai menjadi benteng ya, betul ya? Kita belajar beberapa minggu lalu. Benteng ini adalah pola pikir yang dibangun bertahun-tahun yang gak gampang kita rubah. Setelah kita bahkan menjadi lahir baru, masih banyak di antara kita yang masih dalam ketakutan, betul nggak? Kadang-kadang nggak percaya diri, kadang-kadang kita dilemahkan dengan ini, itu. Nah saudara, untuk mengalahkan benteng itu, kita harus memperkatakan firman Tuhan ya, ingat ya. Kita harus adu dia dengan kebenaran firman Tuhan. Misalnya, kalau perpikiran di kepala kita bilang kamu nggak mampu, Alkitab katakan tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, betul? Kita katakan. Kalau dalam pikiran kita katakan bahwa kamu gak punya masa depan, Alkitab bilang apa saudara? Masa depanmu penuh pengharapan. Adu dengan firman Tuhan, itu caranya. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, menarik sekali, kemarin juga disampaikan, bahwa Adam dan Hawa sudah lama telanjang, betul gak? Di Taman Eden. Dan mereka tidak menjadi malu, betul? Tapi anehnya setelah mereka buat dosa, mereka menyadari ketelanjangan mereka. Dan Tuhan bilang, siapa yang kasih tahu kamu telanjang, betul? Sampai hari ini saudara, ketika kita mulai berpikir tentang kelemahan, ketidakmungkinan, tidak bisa, Tuhan cuma bilang, siapa yang kasih tahu? Tuhan gak pernah ngomong mereka telanjang, betul gak? Tapi iblis kasih tahu, waktu kamu makan nanti buah pohon ini, kamu akan seperti Tuhan, matamu akan terbuka dan sebagainya. Benar, matanya terbuka. Dia menyadari ketelanjangannya. Tapi sekali lagi Tuhan tidak pernah kasih tahu kita telanjang, amin. Adam dan Hawa punya masa depan yang luar biasa, tapi sejak saat itu mereka masih keluar dari Taman Eden. Nah saudara, ini yang sudah kita belajar. Jadi makanya belajarlah untuk disiplin, membangun pikiran yang baru, amin saudara. Belajar untuk kasih mindset yang baru. Nah saudara, untuk hari ini
Kita belajar tentang sacrifice, katakan sacrifice. Mari kita buka ayat yang pertama. Jadi ciri yang berikutnya seorang murid mesti belajar untuk berkorban. Nah saudara yang mau catat silakan catat ya. Saya berharap setiap murid kita belajar untuk mencatat ya. Matius 16 ayat 24 sampai 26. Saya akan bacakan 24, Bapak Ibu Saudara 25. Kita bersama-sama 26. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. 25. Sama-sama 1, 2, 3 ya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tetapi kehilangan nyawanya, dan apakah yang dapat diberikannya sebagai? Saya buka dengan sebuah pertanyaan. Bapak Ibu Saudara yang hadir pada sore hari ini, lebih suka fakta tapi tidak menyenangkan, atau sesuatu yang menyenangkan tapi tidak nyata atau enggak fakta? Pilih mana? Lebih suka sesuatu yang apa adanya, mungkin tidak nyaman tapi itu apa adanya? Atau saudara lebih suka yang menyenangkan tapi enggak fakta sebagai contoh? Bapak Ibu Saudara lebih senang dibilang suaranya bagus padahal enggak bagus? Atau orang terus terang suaramu kurang bagus? Pilih mana? Yang suka realitas siapa? Suka fakta. Yang suka menyenangkan coba. Saya buka dengan sebuah kebenaran. Hidup dalam penderitaan, hidup dalam pikul salib, itu adalah sebuah fakta. Setuju nggak setuju? Betul? Saya nggak bilang kita semua hidup menderita, enggak. Tapi siapapun manusia di bawah kolong langit ini, pasti dalam hidupnya mengalami yang namanya penderitaan, pasti mengalami yang namanya proses, kesulitan, betul? Even dia juga anak Tuhan, setuju? Kadang-kadang sakit nggak diundang, sakit bisa datang sama orang benar. 2 minggu lalu ya, Pak Henry ya. Pak Henry kalau kita lihat kehidupannya, wah luar biasa, latihannya, disiplinnya. Tapi dia bersaksi, saudara, bahwa waktu itu tiba-tiba dia mengalami yang namanya stroke. Kenapa saya perlu khotbahkan ini? Karena kadang-kadang banyak di antara anak Tuhan yang ketika dia percaya kepada Tuhan, dia berpikir setelah ikut Tuhan, semua akan nanti sukses, lancar, akan diberkati. Sehingga ketika tiba-tiba terjadi musibah dalam hidupnya, ketika terjadi yang gak baik dalam hidupnya, mulai berpikir, apa salahku, betul gak? Apa salahku, apa salah ibuku kan? Apa salahku? Yang ngerti senyum aja gak apa-apa, yang gak ngerti gak apa-apa. Tidak akan mempengaruhi keselamatan saudara ya. Jadi saudara, apa yang salah? Bahkan ada orang-orang yang berkata ketika kita kena musibah, ini bikin dekat saya sama Tuhan bang. Enggak juga saudara. Jadi saudara, sekarang gini, kenapa saya perlu ajarkan sama saudara? Karena ada banyak pengajaran di luar sana yang ngajarin hanya kemakmuran, betul enggak? Berkat. Tiba-tiba kena sesuatu yang enggak diinginkan. Kita berpikir ada yang salah dengan saya, belum tentu. Amin. Enggak ada yang salah dengan Ayub, betul? Enggak ada yang salah dengan Abraham. Tapi proses datang dalam hidupnya. Memang banyak masalah yang kita alami karena kesalahan kita, yes. Tapi tidak semua orang benar juga bisa mengalami yang namanya penderitaan. Makanya Alkitab katakan, barang siapa, balikkan ayatnya, yang mau mengikut aku, ya harus apa saudara? Menyangkal dirinya, apalagi saudara? Memikul salibnya dan ikut aku. Saya mau tanya pada sore hari, siapa di tempat ini yang adalah seorang murid? Coba angkat tangan. Atau kita hanya sekedar mau jadi penonton, mau jadi sekedar pendatang gereja. Kita adalah murid. Bilang sebelah saudara, kamu adalah murid Yesus. Ya.
Jadi saudara adalah sebuah kebenaran setiap kita mesti pikul salib. Setiap kita nggak lepas dari sebuah namanya masalah. Saya ada banyak cerita, bahkan saya pribadi juga ngalami, ada banyak hal kadang-kadang nggak sesuai dengan prediksi kita. Padahal kita sudah ikut Tuhan. Saya sering kali mendengar, ada orang-orang yang kecewa sama Tuhan. Bang, aku udah melayani, aku sudah kembalikan persepuluhan, aku sudah begini, kenapa ini kena sama saya? Pernah ngalami itu? Pernah dengar seperti itu? Saudara, kita semua masih belajar pikul salib. Kadang-kadang ada banyak hal yang terjadi. Ada bahkan penderitaan tertentu yang kita alami. Memang kita enggak hidup dalam penderitaan. Tapi kita semua masih belajar pikul salib. Dan itu adalah sebuah realita. Katakan realita. Itu fakta. Setuju nggak setuju? Pertanyaannya, kok ikut Tuhan jadi gitu ya Bang ya? Kok ikut Tuhan kok ada penderitaan ya? Bukankah ikut Tuhan kita selalu diberkati, sukses? Iya, kita diberkati. Penderitaan itu juga berkat, setuju enggak? Nanti saya akan jelaskan. Penderitaan, masalah itu juga berkat. Saya mau kasih tahu, enggak ikut Tuhan pun ada masalahnya, betul? Setuju enggak? Siapa bilang kita enggak pilih Tuhan, kita enggak ikut Tuhan, wah tiba-tiba lepas dari masalah? Enggak, ada. Siapa bilang orang yang punya banyak uang enggak ada masalahnya? Semua kita punya masalah. Siapapun di muka bumi ini kita pasti punya masalah. Masalahnya kita jangan sampai salah didoktrin sama setan. Amin. Mau fakta? Ya, itu faktanya. Terkadang dalam hidup ada dalam namanya penderitaan, ada namanya proses. Dan saya mau katakan itu normal. Amin. Bilang sebelah saudara, itu normal bilang. Ya, jangan ditengking setannya. Oh, setan enggak, belum tentu setan itu. Kok saya sampai sekarang belum berhasil ya, kok saya sampai sekarang belum dapat jodoh ya, kok saya sekarang belum punya anak ya, itu tuh kutuk ya, belum tentu kutuk. Saudara masih belajar bahwa namanya ikut Tuhan, itu ngalami yang namanya salib. Amin saudara. Jadi saudara, saya rindu sore hari ini kita masih belajar, jangan sampai kita salah ekspektasi dalam ikut Tuhan. Karena terlalu sering saya mendengar yang seperti itu. Kok kenapa sampai sekarang saya mengalami kekurangan? Belum tentu ada yang salah, belum tentu dalam kutuk. Beberapa teman-teman yang ada di home sedang belajar Alkitab yang masih ikut ya. Lagi belajar di Roma, 2 Korintus. Salah satu rasul yang paling banyak masalahnya siapa? Paulus. Banyak banget masalahnya. Dikejar-kejar, kekurangan, bahaya maut, kena buas. Kita bilang dia terkutuk, belum tentu. Bukan memang. Belum tentu karena kita diberkati kaya raya itu berkat, belum tentu saudara. Berkat itu macam datangnya, amin ya. Saya rindu saudara kita mesti belajar kebenaran yang sesungguhnya. Jadi katakan sama-sama, 1, 2, 3 ya, penderitaan itu adalah sebuah realitas. 1, 2, 3 ya. Ayo 1, 2, 3 ya, penderitaan itu adalah sebuah realita. Nah pertanyaannya saudara, bagaimana ya kalau saya nggak mau? Kita nggak mau pun pasti menderita, betul ya? Pertanyaannya kita mau menderita bersama dengan siapa? Kita mau menderita bersama dengan Tuhan atau kita mau menderita di luar Tuhan? Hanya itu pilihannya, nggak ada pilihan lain. Sekali lagi saya ulang ya, kita mau menderita bersama dengan Tuhan atau kita menderita di luar Tuhan. Ada sebuah ayat yang menarik, Matius pasal 11 ayat 28, yuk kita renungkan. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan, kalau Tuhan lagi ngajak orang yang letih lesu dan berbeban berat, berarti orang-orang yang diajak ini besar kemungkinan adalah orang-orang di luar Tuhan, betul enggak? Ini menunjukkan ada banyak orang di luar Tuhan pun punya masalah yang berat. Letih lesu dan berbeban berat. Bahkan itu juga mungkin anak Tuhan. Saya sekali lagi nggak bilang bahwa kita pasti menderita, enggak. Tapi penderitaan itu sesuatu yang wajar, amin saudara. Sesuatu yang perlu kita rangkul, kita syukurin.
Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Baca sama-sama 29, 1, 2, 3 ya. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati, jiwamu akan mendapat. Kenapa ya? Sudah beban berat malah dikasih kuk. Kenapa? Saudara, ini mungkin saudara pernah dengar, di zaman ini ketika ayat ini ditulis, itu kalau lembu lagi mau mau garap tanah, lembu-lembu yang junior itu disandingkan dengan lembu senior. Paham ya? Nah, dua-dua dikasih kuk. Jadi lembu yang sudah lama terlatih membajak tanah, itu ditaruh kuk. Tahu kuk ya? Pernah lihat lembu ya? Saudara jangan pura-pura nggak pernah lihat lembu ya? Pernah ya? Dari wajah saudara kayaknya apa itu lembu? Lembu sapi ya. Kita minggu depan ya, ada raya kurban ya. Jangan sok-sokan bukan orang kampung ya. Lembu. Jadi dikasih kayu begitu, ditaruh juga sama lembu yang junior ya, yang baru, dan sama-sama menggarap. Artinya kita semua, baik orang nggak mau pun kita ikut Tuhan, nggak mau pikul salib, sama-sama ngalami beban. Masalahnya kalau kita mau bersama dengan Tuhan, Dia siap untuk tolong kita, amin. Bareng-bareng dengan Tuhan. Dan Tuhan akan mengajar kita. Dia lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Saya perhatikan ada banyak orang-orang yang nggak menyadari bahwa dia sombong. Sampai tiba-tiba musibah terjadi. Banyak orang merasa kuat, banyak orang merasa mampu, banyak orang dengan kepintarannya, gue bisa handle hidup gue. Kecil, gue pinter. Saya mau kasih tahu, ada banyak faktor X, betul nggak? Dalam hidup ada banyak faktor yang kita nggak bisa kuasai. Maka saya menemukan ketika dalam sebuah penderitaan, dalam sebuah proses, di situ banyak sekali saya perhatikan, orang mulai rendah hati, orang mulai belajar, orang mulai pay attention. Perhatikan ini, banyak orang gak suka belajar, banyak orang gak mau belajar, sampai Tuhan izinkan, entah karena kesalahan kita, entah karena kesalahan orang lain, proses terjadi, betul? Akhirnya mau gak mau kita belajar. Kita bisa jaga badan kita sehat, bisa. Tapi saya mau kasih tahu, tidak ada garansi engkau sehat. Amin? Tidak ada. Apalagi nggak jaga, betul? Oh berarti kita nggak jaga bang, bukan itu maksudnya ya. Kita artinya apapun kita nggak bisa garansi. Kita bisa cari uang canggih segala macam, lihat zaman sekarang. Apa saja nggak menentu, betul nggak? Pertanyaan cuma satu, engkau mau memikul bersama dengan Tuhan apa enggak? Amin. Mau berjalan enggak sama dengan Tuhan? Ikut Dia, amin. Ikut Dia, dengarkan firman-Nya. Hari-hari ini para murid Yesus akan sungguh-sungguh berjalan dengan Tuhan. Dengar ini. Akan sungguh-sungguh mau pikul. Jadi sekali lagi, waktu kita datang sama Tuhan, Tuhan enggak bilang, aku ambil kuknya, bukan. Kita sama-sama pikul, amin. Tuhan bilang pikul salibnya. Jadi saya mau katakan penderitaan itu baik buat kita. Kalau Tuhan izinkan penderitaan baik buat kita. Tuhan izinkan kita menunggu jawaban doa. Tuhan izinkan kita menunggu apa saja saudara. Tuhan izinkan kita untuk sabar sama pasangan kita, betul? Jangan saudara berdoa supaya dia cepat dipanggil Tuhan, jangan. Karena masalah besarnya bukan dia, Anda masalahnya sebenarnya. Kenapa dia mesti dipanggil? Ya, amin ya. Ada yang sudah mulai berdoa supaya pasangannya doanya rohani, Tuhan, aku tahu kau rindu sama dia, ya kan gitu. Panggillah dia Tuhan, dari mana kau tahu Tuhan rindu sama dia? Saya itu pernah dulu ada opung kos saya. Opung ini umurnya sudah kalau nggak salah 70 something lah.
Suaminya lebih tua berapa tahun lah, mungkin hampir 80. Memang opung doli atau opa ya, sudah mulai pikun. Nanti dia bawa remote TV dari rumah, tiba-tiba dia jemput cucunya, remote tinggal di sekolah. Tiba-tiba disuruh jemput cucunya, dijemput cucunya, benar dia. Tiba-tiba mereka berhenti di pinggir sungai, saudara. Enggak balik-balik. Opung yang ini juga, opung doli ini dikasih bayaran kos sama anak-anak kos. Dan tidak pernah masuk sama opung boru. Opung boru bertanya, kenapa kau belum bayar kos? Sudah ku bayar opung, sama siapa? Opung doli. Sudah pikun. Opung boru berdoa, Tuhan jemputlah dia, saya siap. Kalau umur saudara, pasangan saudara 80 enggak apa-apa, ngomong gitu ya. Karena benar-benar dia rindu sama Tuhan. Tapi kalau masih muda-muda, bertahan, amin. Katakan bertahan. Katakan itu salib. Bilang sebelahmu, salib dipikul, bilang ya. Jangan dibuang salibnya. Iya, wajar itu, normal itu bilang. Pikul, jangan Tuhan. Ya. Nanti saya doakan, saya cerita nanti ya. Ini menarik, ini menarik. Coba buka Matius 16 ayat 23. Saya mau kasih tahu ide untuk membuang salib, itu ide setan. Nah lihat ya. Matius 16 ayat 23. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, apa saudara? Nyala iblis. Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan. Saya akan ceritakan. Kalau baca nanti ayat di atasnya, saudara akan tahu bahwa Tuhan Yesus sebelum dia nanti disalibkan, dia ngomong berulang-ulang bahwa saya akan mengalami banyak masalah. Bahkan saya nanti akhirnya akan disalib. Nah, paham ya? Tiba-tiba Petrus dengan sok jagoannya bilang, Tuhan, kau tidak akan sekali-kali disalib, enggak akan. Jauhlah itu. Karena gini, kadang-kadang kita ini seringkali coba menjadi pemadam api, betul enggak sih? Ada orang yang lagi ngalami salibnya, kita pengen segera dia keluar dari salibnya. Kita pikir itu rohani. Kita tolongin dia, belum tentu saudara. Nah Petrus tiba-tiba punya ide, jangan sekali-sekali kau enggak boleh disalibkan. Dan tiba-tiba Tuhan bilang, nyala iblis. Berarti ide untuk kita membuang salib kita, itu ide setan, betul? Dan itu sama sekali bukan rohani. Karena dikatakan, engkau tidak memikirkan apa yang dipikirkan oleh Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh semua manusia, semua agama di muka bumi, kepengen diberkati. Semua. Bahkan kalau saudara lihat, saudara belajar, ada banyak macam dewa di bumi ini, betul enggak? Dewa kesuburan, dewa apa lagi? Mungkin dewa berkat padi mungkin. Macam-macam. Dan semua orang mencari Tuhan rata-rata cari berkat. Pertanyaannya, kalau kita sebagai murid Tuhan hanya mengejar berkat, itu enggak rohani, betul? Alkitab berkata cari dahulu apa? Kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua akan ditambah. Tuhan ganti berkat. Enggaklah. Kalau Bapak kita kaya, kita pun diberkati. Masalahnya, bagi Tuhan, yang paling sulit adalah mengubah manusia, betul enggak? Ngeluarkan orang Israel dari Mesir cuma cukup berapa tulah? Bukan 4 ya, 10 ya, kurang. 10. Cukup. Selama berapa lama itu prosesnya? Ada yang tahu enggak? Bukan tulah-tulah. 40 hari kalau nggak salah ya. Siapa ini yang ahli Alkitab ini? Alin gimana? Kayaknya cuma beberapa lama, saudara. Cukup 10 tulah. Tapi dengar baik, perhatikan saya. Untuk mengeluarkan Mesir dari otak orang Israel. 40 tahun gak cukup. Ketika mereka ditolong Tuhan, mana datang, mana datang. Kita mana pernah lihat mana datang, betul enggak? Kita mesti beli warteg kan?
Tiba-tiba mana datang, waduh. Coba tiba-tiba di Jakarta pusat ini, nanti sore habis kita ibadah, turun makanan dari langit, saudara, gimana? Masih ragu nggak sama Tuhan yang masih ragu-ragu? Ada nggak yang ragu? Ada nggak? Tapi Alkitab mencatat, keyakinan orang Israel sama Tuhan nggak berlangsung lama. Tiba-tiba mereka pengen makan daging, mereka teriak, Musa, balikan kami ke Mesir. Di Mesir ada KFC, ada, ya kan? Nah, itu saya tambahin saudara ya. Ada kami makan enak, makan bawang. Apa enaknya bawang ya? Pokoknya itu Alkitab ngomong begitu. Kami makan enak di sana. Kami dikasih makan di sana. Kami di sini sengsara. Tiba-tiba Tuhan buat mukjizat. Itu tiba-tiba burung itu berjatuhan, saudara. Dan diolah. Mereka makan Kentucky Fried Chicken, saudara. Bahkan mereka makan, mohon maaf, sampai mereka lupa diri. Saking mereka kekenyangan, saudara, sampai keluar daging dari hidungnya. Baca Alkitab, betul nggak? Saudara pernah nggak sih makan daging sampai keluar-keluar? Kami berkali-kali makan all you can eat, nggak pernah sampai keluar-keluar. Kalau sampai keluar daging dari hidung, berarti itu jarang banget makan daging, betul nggak? Iya kan? Kenapa saudara masih belum keluar? Karena saudara masih sering makan daging. Betul? Waduh, yes, dahsyat Tuhan Yesus baik. Tuhan kau dahsyat. Sebab Tuhan baik, betul nggak? Nggak lama, nggak tahu berapa lama. Bersungut-sungut lagi. Kenapa? Mereka kehausan, betul? Tiba-tiba mereka haus, nggak ada minum. Mereka pengen lagi balik ke Mesir. Dan Tuhan bikin apa? Batu dipukul keluar air. Coba lihat, kekristenan kalau karena mujizat dan berkat saja, Anda akan segera tinggalkan Tuhan, betul? Segera. Sekali lagi, kalau sampai di antara kita masih ada yang berdoa, lalukanlah semua cawan ini. Itu bukan ide yang baik. Itu ide siapa? Setan, katakan sebelah saudara, itu ide setan bilang. Ini kan nyalang kau iblis kan? Apakah dia ngomong sama Petrus? Enggak. Dia ngomong sama setan di balik itu, kasih ide sama Petrus. Petrus cuma eksekusi. Jadi kalau hari ini kita masih hidup, masih ada doa yang belum dijawab, masih ada tekanan demi tekanan, itu normal, amin. Itu fakta. Anak Tuhan harus pikul salib. Sangkal diri. Coba di sini pernah nggak ngalami saudara tiba-tiba dihina, diomongin mungkin di belakang, pengen ngebalas, pengen ngebacot, tiba-tiba harus nahan diri, sakit nggak? Mau tumpahkan ini di grup ini. Udah nggak tahan ini. Tapi sabar. Nyangkal diri, itu namanya pikul. Dan dimanapun di rumah tangga, ya, di perkumpulan satu marga, bahkan di gereja pasti ada orang-orang nyebelin. Dan mungkin kita salah satunya, betul nggak? Dan itu kata Alkitab tidak akan disingkirkan. Itu salib kita, amin. Jadi mulai sekarang ya, yang mau jadi murid Tuhan jangan minta salib disingkirkan ya. Ini suamiku inilah, terus masalah itu aja. Memang itu aja masalah nanti. Jangan diganti. Karena zaman sekarang dunia ini mau coba singkirkan penghalangnya. Enggak cocok dengan ini, ganti, cerai, betul enggak? Mau gampangnya aja. Saya mau kasih tahu, cerai itu jalan mudah. Semua orang bisa cerai, betul enggak? Tapi yang keren adalah setia, amin. Yang setia berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Jadi mulai nanti pulang dari tempat ini, rangkul salibmu itu ya. Jadi pulang nanti dari gereja, serangkul, terima kasih Tuhan buat salib ini. Jangan ada lagi berdoa minta singkirkan salib ini ya. Makin panjang umurnya, lihat aja nanti. Makin panjang umurnya, makin sehat dia. Ada yang pernah ngomong, aku gak tahu benar apa enggak. Kenapa ya ngomong gini? Kenapa ya orang-orang baik cepat meninggal? Pernah dengar gak sih? Kenapa ya orang baik cepat meninggal? Kenapa yang jahat panjang kali umurnya? Saya akhirnya setelah merenungkan firman ini, saya yakin bahwa dia memang salib yang panjang-panjang umurnya.
Betul enggak? Karena di balik semua itu tujuannya bukan ngubah dia, amin. Tapi ngubah siapa? Mukjizat terbesar bukan orang lumpuh berjalan, bukan orang mati bangkit. Mukjizat terbesar adalah merubah saya. Makanya saudara, saya menemukan ketika dalam penderitaan kita jadi ngerti, kita jadi belajar. Yang pertama, saya tutup dengan ini. Dalam penderitaan orang akan belajar mengenal siapa Tuhannya. Betul? Mau kenal Tuhan lebih lagi? Makanya ketika orang pikul salib, sangkal diri, ikut aku. Artinya apa? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita jadi kenal Tuhan ketika kita pikul salib. Amin. Dan sekali lagi saya bilang, kalau Anda nggak mau pikul salib nggak apa-apa. Sama-sama kena masalah. Betul? Tapi kalau kita mau jalan sama Tuhan, kita jadi kenal Tuhan. Yang kedua, ketika dalam kita penderitaan, kita kenal siapa diri kita, betul nggak? Ada yang ngalami nggak? Kita jadi tahu siapa diri kita sebenarnya. Ternyata aku ini bukan orang sabaran ya. Setelah ngalami, ternyata aku orang yang nggak bisa bersyukur ya, betul nggak? Ternyata aku orang yang worryan ya. Dan itu semua kita bisa alami dalam penderitaan. Yang ketiga, ketika dalam penderitaan kita kenal siapa kawan kita, siapa lawan kita. Betul enggak? Ada orang-orang yang akan terus berjalan bersama dengan saudara. Tapi ada orang-orang yang akan meninggalkan saudara dalam perjalanan. Saudara akan tahu siapa orang-orang itu. Dalam apa saudara? Penderitaan. Jadi yang pertama, waktu dalam penderitaan kita mengenal siapa Tuhan. Yang kedua, kita mengenal siapa diri. Yang ketiga, kita kenal siapa yang akan menjadi orang di samping kita. Seorang sahabat menaruh apa saudara? Kasih setiap waktu. Di gereja ini saya mau kasih tahu sebagai gembala. Ada sebuah nilai yang kita anut, yaitu penerimaan tanpa syarat, amin. Benar-benar tanpa syarat. Saya lagi belajar untuk selalu hati saya, rumah ini terbuka bagi siapapun saudara. Bukan berarti kita hanya menerima saja, enggak. Kita semua membangun diri kita. Kita belajar bertumbuh, tapi sekali lagi ketika engkau salah, engkau diterima, amin. Karena orang yang belajar gak mungkin bikin salah, amin. Tapi sekali lagi, jangan pernah berpikir, wah ketika dalam masalah, langkah pertama pergi, cabut. Saya mau kasih tahu, Anda cabut pun, Anda akan ketemu masalah di sana. Setia dalam gereja juga setia dalam rumah tangga, setia dalam siapapun. Karena nilai diri saudara dibangun dari situ. Dan hari ini di mana kita hidup, kesetiaan adalah hal yang mahal, betul enggak? Ketekunan hal yang mahal. Semua orang takar dengan uang, betul enggak? Hubungan itu trade, untung rugi. Kamu kasih, saya kasih. Kamu gak kasih, saya gak kasih. Tapi murid Tuhan gak seperti itu, amin. Kita kenal kasih Tuhan. Sekali lagi, kalau kita dipanggil ngikut Tuhan, kita dipanggil pikul salib, itu baik buat kita, amin. Jangan ditolak. Itu realita. Itu normal. Jadi kalau misalnya kita ngalami musibah, kadang-kadang Tuhan izinkan saudara. Tidak semua hal yang kita alami ini karena kesalahan kita. Amin saudara. Jadi sekali lagi, ide untuk kita buang salib bukan dari Tuhan. Dari setan. Nah makanya barang siapa mau ikut aku, ia harus apa saudara? Apa sahabat, apa tadi? Memikul salibnya, menyangkal dirinya dan ikut aku. Mau berjalan bersama dengan Tuhan? Ketika kita berjalan bersama dengan Tuhan gak selalu indah kadang-kadang menurut daging kita. Tapi dengar baik, kalau Tuhan berjalan, Tuhan kasih penghibur, ya. Amin saudara. Roh Kudus akan menolong saudara dalam setiap kelemahan. Saya tutup dengan ini. Kalau Roh Kudus diberikan sebagai penghibur dan penolong, artinya apa? Artinya kita dalam hidup ini pasti mengalami yang namanya masalah, betul enggak? Artinya kita butuh ditolong. Orang yang butuh ditolong adalah orang yang kewalahan, betul enggak? Jadi saudara sekali lagi, ide untuk pikul salib dari Tuhan.
berjalan. Nikmati, amin saudara. Dan nanti lihat, saya akan menemukan bahwa banyak di antara kita akan menjadi serupa seperti Kristus. Buat saudara sore hari datang, kita mungkin punya masalah, kita punya problem, kita punya pergumulan. Saya mau kasih tahu itu normal, itu wajar. Yang penting kita berjalan dengan Tuhan apa enggak, amin saudara? Amin. Mau ikut Tuhan? Pikul salibnya. Mari kita bangkit.